Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آمين. Para pendengar dan para pemirsa Sucipto Abu Yahya Channel dimanapun antum berada, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajus Salaf fi Tarbiyati wal Islah, karya Syekh Al-Ubailan, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah menyelesaikan kaidah pertama, yaitu bahwa ad-din mabniun ala aslainil azimaini, agama terbangun di atas dua pondasi besar, yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'ah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertemuan kedua ini, kaidah kedua ini, bukan pertemuan kedua tetapi kaidah kedua ini, beliau mengatakan anna masdar tasyri' wad da'wah wal ibadah, bahwa sumber penyariatan, dakwah dan ibadah, wal Quran wa sunnah as-sahihah. Sumber dari pensyariatan, dakwah dan ibadah adalah Al-Quran dan Sunnah yang benar, yang sahih. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, itu Al-Quran dan Sunnah. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian ikuti selainnya dari kalian jadikan sebagai wali, sebagai penolong. Surat Al-A'raf ayat 3. Kemudian penulis juga membawakan ayat dari surat Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam ayat ketiga surat Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Innaka ala, sesungguhnya engkau benar-benar di atas petunjuk yang lurus, di atas jalan yang lurus. Begitupun ini tertuju kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW agar mengikuti perintah ini, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 1, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, mengedepankan pendapat sendiri ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menetapkan suatu hal. Kemudian di surat Al-Isra Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya apa? Ketika kita berucap sesuatu, kita beramal sesuatu, jangan mengikuti apa yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Karena pada hakikatnya apa yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya adalah dzan semata, sangkaan semata.
Dan ilmu yang sebenarnya adalah yang berdasarkan wahyu Allah Ta'ala, baik dalam bentuk ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya adalah surat An-Najm ayat 3, ayat pertama sampai ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa." Sisi pendalilan dari ayat surat An-Najm ini adalah ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Saudara kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidaklah tersesat dan tidak pula menyimpang. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia mengucapkan dari hawa nafsunya. Di ayat berikutnya adalah in huwa illa wahyu yuha. Hanyalah apa yang diucapkan adalah wahyu yang diterima olehnya dari Allah Ta'ala. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum syai'aini, aku meninggalkan untuk kalian dua hal, lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Samahadus Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala memberikan komentar atas kaidah kedua ini. Kata beliau, hadza min tamami ma sabaqa wal iqamatil adillah alaihi. Ini adalah sebagai penyempurna apa yang telah lewat, apa yang telah lewat sebelumnya, dan sebagai bentuk penegak dalil atasnya. Wa huwa anal amala yakunu maqbulan indallahi illa idza kana muwafiqan lima anzalallah. Karena bahwasanya amal tidaklah diterima di sisi Allah kecuali apabila sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Fa in kana mukhalifan lima anzalallahu fa innahu yakunu mardudan ala sahibihi. Karena ketika amalan tidak sesuai atau menyelisih apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka dia tertolak atas pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi, man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amal, laisa alaihi amruna, tidak ada dasarnya dari urusan kami atau dari perintah kami, fa huwa raddun, maka dia raddun, yaitu dia tertolak, wah bermakna mardud. Maka ayat ini dan hadis-hadis tentang ini tu'akidu hadal makna, menguatkan makna ini. Wa huwa annahu la budda lil muslim al-amil min ittiba'i sunnah. Seorang muslim yang beramal harus mengikuti sunnah semuanya, entah anda mengikuti salafiyun atau tidak. Ketika anda ingin amal anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun afiliasi ormas anda. Wal amalu bil Qur'ani wa sunnah, beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Wa tarki ma khalafal kitabi wa sunnah, dan meninggalkan apa yang menyelisih Al-Quran dan sunnah. Minal ara'i wa minal ibadat, berupa pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ataupun ibadah-ibadah. Wa min jami'it tasarrufatil lati tukhaliful kitaba wa sunnah, dan dari seluruh perilaku yang menyelisih Al-Quran dan sunnah. Li'annahu abdun ma'murun bittiba', karena kita adalah hamba yang diperintahkan untuk mengikuti, untuk mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ati'u, kata Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fata'atu mutlaqah lillah, maka ketaatan yang mutlak adalah untuk Allah. Wa kadzalika ta'atu li rasulih sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ketaatan kepada Rasulnya. Ketaatan untuk Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak.
Li'annahu la ya'muru illa bima amarallahu bihi, karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan apa yang diperintah Allah taala, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah apa yang diucapkan Nabi dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya, kepada beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubaligh anillah, penyampai dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa ma'sum, terjaga dari kesalahan. Alaihi salatu wassalam. Amma ghairur rasul minal khalqi fa innahu innama yuta'u idza kana muttabi'an li Rasulillah. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ditaati bila mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuta'u tab'an la istiqlalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ dijadikan alasan sebagian pihak agar semua ucapannya, semua tasarufatnya ditaati secara mutlak. Maka perhatikan di sini, yang ditaati secara mutlak adalah Allah dan Rasulnya. Adapun selainnya adalah yuta'u taba'an la istiqlalan. Selain Allah dan Rasulnya adalah ditaati karena mereka menaati Allah dan Rasulnya. Ketika perintah mereka dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, maka ditaati. Fa'alul ilmi yuta'una idza kana ma yaqulunahu muwafiqan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli ilmu ditaati apabila apa yang dia ucapkan, apa yang mereka ucapkan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'atuhum taba'an li ta'ati Rasul. Menaati mereka adalah mengikuti ketaatan kepada Rasul. Amma man akhta'a wa khalafal kitaba wa sunnata fa innahu la yuta'. Adapun apabila isi perintahnya adalah keliru dan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak ditaati. Walihada yaqul sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk ketika memaksiati Allah dan Rasulnya. Wa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan adalah dalam masalah ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah hal yang pada asalnya mubah, apalagi dalam hal yang sesuai apa yang diperintah, lalu diperintahkan oleh ulil amri kita, orang yang menjadi mengurusi urusan kita, maka kita taati. Begitu pula dalam hal yang mubah. Dalam hal yang mubah maka itu juga ditaati. Adapun apabila hal yang diperintahkan adalah menyelisihi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala atau Rasulnya, atau menyelisih perintahnya, ataukah melanggar larangan Allah Ta'ala, maka ini tidak ada ketaatan untuk perintah semacam ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di sini diitlakkan ketaatan, disematkan kata-kata taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, maka di sini tidak ada penyematan kata taat. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri, kepada penguasa kita, kepada orang yang mengurusi urusan kita adalah taba'an la istiqlalan, mengikuti dan tidak berdiri sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita bahwa, yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam kaidah kedua pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.